Oke, jumpa lagi dengan saya Widi Teknisi. Kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV Himida 21 in dengan seri digital control. Ini TV-nya masih layar cembung ya teman-teman. Oke, kita coba colokkan kabelnya. Powernya kita on kan. Nah, lampu indikator terlihat menyala. Kita start on. Dan TV masih tetap tidak mau hidup ya teman-teman. Dan di sini, nah ini sepertinya ada bau gosong ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba cabut dulu kabelnya ini. Di dalamnya ini seperti ada yang gosong. Oke, sekarang kita akan coba bongkar TV-nya. Oke, ini TV-nya sudah dibongkar. Nah, ternyata ini dia nih yang terbakar ya teman-teman. Jadi di sini saya melihat ada dua buah resistor yang hangus. Mungkin ini yang menyebabkan seperti ada bau gosong tadi ya teman-teman. Ada dua buah resistor yang terlihat gosong ini. Oke, kita akan cek yang lainnya. Ini resistornya nggak tahu tipe berapa ini yang gosong ini. Oke, di sini saya melihat ada satu buah elko terlihat kembung. Ini elko untuk tegangan B plusnya, tegangan 115 voltnya. Oke, ini nanti kita akan ganti. Ini terdapat dua buah elko ya teman-teman untuk tegangan B plusnya. Oke, kita cek yang lainnya. Coba kita balik dulu mesinnya. Oke, sepertinya kita harus membuka bagian ini ya teman-teman untuk mempermudah dalam perbaikan. Nah, di sini ternyata saya melihat lagi ada satu buah resistor yang terbakar. Ini resistornya gosong dan nggak tahu juga ini tipe berapa nih resistornya, ukurannya berapa. Oke, kita nanti akan cari perbandingannya dengan mesin TV yang lainnya teman-teman, supaya tahu berapa nilai resistornya. Oke, sekarang kita akan coba colokkan dulu powernya untuk melihat resistornya. Nah, entah dulu ini ternyata ini di bawah bagian flybacknya seperti keluar api ya teman-teman. Oke, coba kita colokkan lagi kabelnya untuk memastikannya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat di sampingnya elko itu seperti ada percikan api. Oke, kita coba lagi. Nah, tuh teman-teman bisa lihat pada bagian bawah flybacknya mengeluarkan api dan disusul dengan adanya asap ya teman-teman. Berarti ketika TV dihidupkan tuh, nah tuh teman-teman bisa lihat lagi, ternyata apinya semakin besar ya teman-teman. Berarti ketika kita menghidupkan TV-nya ini ada bau gosong dan keluar asap, itu ternyata dari bawah flybacknya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan buka dulu flybacknya. Nah, ini dia flybacknya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lepas dulu solderannya. Dan benar saja ya teman-teman, pada bagian bawah flyback ini terlihat gosong.
dan ini juga ada seperti pecah ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini playbacknya ini kemungkinan sudah rusak ya teman-teman. Oke, kita akan coba bersihkan dulu bagian yang gosong ini. Ini harus benar-benar bersih ya teman-teman. Jangan sampai yang gosong-gosong, yang hitam-hitam itu masih tersisa. Kita harus bersihkan. Kalau tidak, itu yang gosong-gosong itu kalau diukur itu masih ada resistansinya. Oke, kita akan bersihkan. Oke, ini yang gosong-gosong sudah saya bersihkan ya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Sudah benar-benar bersih. Ini harus benar-benar bersih ya teman-teman. Jadi jangan sampai yang gosong-gosong, yang hitam-hitam itu masih tersisa. Karena itu kalau kita ukur pakai avometer, dia akan menunjukkan resistansi. Oke, ini playbacknya sudah saya belikan yang baru dengan tipe BSC25 strip T1010A. Jadi ini playbacknya sama persis dengan yang aslinya. Oke, kita untuk fokus dan screennya kita taruh di posisi min ya teman-teman, mentok di min. Nah, ini dia hampir tidak ada perbedaan playbacknya ini. Oke, sekarang kita akan pasang dulu playbacknya. Playbacknya sama persis, cuma yang berbeda pada bagian bawahnya ya teman-teman. Tuh feritnya juga sama ukurannya. Kalau yang baru warnanya putih, kalau yang lama masih agak kekuning-kuningan. Oke, sekarang kita akan lepas dulu soket CRT-nya untuk memasang kabel fokus dan screen-nya. Untuk pemasangan kabel fokus dan screen-nya ini jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kalau kabel yang ukurannya kecil itu untuk screen ya teman-teman. Dan kalau kabel yang ukurannya lebih besar untuk fokusnya. Nah, ini adalah kabel untuk fokusnya. Dan ini adalah untuk screen-nya. Oke, sekarang kita akan cabut dulu resistornya. Resistor yang gosong ini. Tuh, itu resistornya gosong itu. Dan nggak tahu juga itu tipenya berapa. Dan di sini juga ada 2 buah resistor yang gosong juga. Nah, ini juga resistornya gosong. Oke, untuk resistor ini nilainya 1 kilo ohm ya teman-teman. Jadi setelah saya pakai perbandingan mesin TV yang lain, ternyata ini nilainya adalah 1 kilo ohm. Jadi warnanya itu coklat, hitam, merah ya teman-teman. Nilainya 1 kilo ohm. Dan untuk resistor ini nilainya 6800. Jadi warnanya itu
biru, abu-abu, merah, dan ini nilainya 3.300. Oranye merah warnanya. Oke, sekarang kita akan pasang resistornya. Nah, jadi seperti ini dia posisinya ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa sudah terlihat jelas. Oke, sekarang kita akan solder dulu resistornya. Oke, semua sudah tersolder. Sekarang kita akan ganti dulu elko-nya ini, elko untuk bagian B plusnya. Kita ganti kedua-duanya, tapi di sini saya akan memakai elko dengan ukuran yang lebih besar ya teman-teman. Nah, ini dia elko-nya, saya ganti dengan nilai 100 mikro. Oke, kita ganti kedua-duanya. Oke, kita bersihkan. Oke, sekarang kita akan coba pasang dulu ini soket CRT-nya. Pastikan sudah terpasang dengan benar ya teman-teman. Dan kita akan pasang juga ke anoda capnya ini. Untuk playbacknya. Oke, semua sudah terpasang. Pastikan itu sudah terpasang dengan benar ya teman-teman. Oke, kita pasang kabel-kabelnya. Di sini saya memilih untuk memasang semua kabel-kabelnya ya teman-teman. Sekalian mau ngecek apakah semuanya sudah normal. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan. Oke, kita naikkan screen-nya. Karena tadi kita taruh di posisi 0. Oke, gambarnya sudah terlihat. Kita atur fokusnya. Kita kecilkan lagi screen-nya. Nah, TV sudah menyala normal ya teman-teman. Oke, kita pasang dulu antenanya untuk melihat apakah siarannya ada. Oke, kita pencet dulu tombol programnya. Nah, ini kok menekan tombol program malah keluar menu ini. Dan di sini, oh ini tombolnya sedikit ngawur ya teman-teman. Jadi tombol-tombolnya sepertinya harus diganti juga. Oke, coba kita program dulu TV-nya ini. Nah, ini malah keluar tulisan Cina-nya ini. Ini tombol-tombol depannya masih harus diganti ya teman-teman. Oke, ternyata setelah saya lakukan auto program, ternyata TV-nya tidak menangkap siaran sama sekali ya teman-teman. Tuh, TV-nya masih blue raster begitu, tidak menangkap siaran. Oke, sekarang kita akan cek dulu bagian tunernya. Sepertinya masih ada masalah di bagian penerimaan siarannya. Jadi TV-nya tidak menangkap siaran sama sekali ya teman-teman. Oke, kita pasang dulu antenanya. Sekarang kita akan cek bagian tuner. Kalau TV tidak menangkap siaran, kita cek dulu bagian tunernya ya teman-teman. Apakah tegangannya semuanya normal? Oke, kita cek dulu tegangan pada tunernya. Nah, tegangannya 5 volt, ini terlihat normal ya teman-teman. Oke, saya benerin dulu ini ampermeternya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat tegangan input tunernya ternyata normal. Untuk fine tuningnya juga normal, bandnya juga normal. Nah, ini dia yang jadi masalah ya teman-teman. Ternyata tegangan AGC-nya tidak keluar ya teman-teman. Tegangan AGC pada tunernya ternyata 0 volt. Tuh teman-teman bisa lihat tegangan untuk AGC, automatic gain control kalau kepanjangannya. Tuh tegangannya cuma 0 volt ya teman-teman. Nah, ini dia yang menyebabkan TV tidak menerima siaran. Oke, kita urut jalurnya, kemana jalurnya ini. Oke, kita ukur di sini. Nah, di sini ternyata ada tegangan 5 volt ya teman-teman.
Dan setelah resistornya ini ternyata tidak ada tegangan sama sekali. Oke, kita akan cek dulu resistornya ini. Kemungkinan resistornya ini bermasalah. Oke, kita pastikan lagi. Nah, di sini ada tegangan 5 volt, sedangkan setelah resistor tidak ada tegangan sama sekali, di mana itu berhubungan dengan AGC pada jalur tunernya ya teman-teman. Oke, kita cabut dulu kabelnya. Oke, sekarang kita akan cabut resistornya. Nah, ini dia resistornya ya teman-teman. Resistornya ini terlihat bagus. Oke, saya zoom in dulu. Dan ini resistornya nilainya 15 kilo ohm ya teman-teman. Jadi warnanya coklat, hijau, oranye. Oke, sekarang kita akan ukur dulu resistornya. Mungkin resistornya nilainya menurun atau tidak, atau putus mungkin resistornya. Oke, kita posisikan avometernya pada pengukuran untuk resistor. Oke, sekarang kita akan ukur dulu resistornya. Nah, ternyata benar saja ya teman-teman. Ternyata resistor ini putus ya teman-teman. Jadi kalau diukur dia tidak menunjukkan nilai resistansi sama sekali. Taruh dulu, ini tangan saya masih nyentuh ini. Oke, kita coba benerin dulu ini posisinya. Oke, saya akan ubah cara mengukur resistornya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat resistornya putus. Pantesan tadi tidak menangkap siaran sama sekali. Oke, sekarang kita akan cari dulu resistor penggantinya dengan nilai atau ukuran 15 kilo ohm. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya resistornya. Tuh ukurannya 15 kilo ohm. Nilainya 15 kilo ohm dan ukuran resistornya setengah watt. Oh maaf, itu maksudnya 1/4 watt ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat resistornya menunjukkan nilai 14,78. Nah, artinya masih ada resistansi dari avometernya ya teman-teman. Jadi ya kurang lebih sekitar 15 kilo ohm. Oke, sekarang kita akan pasang dulu resistornya. Seharusnya dengan memasang resistor ini, TV seharusnya sudah bisa menangkap siaran ya teman-teman. Karena tadi itu resistornya putus dan pada pin AGC di tunernya tidak ada tegangan sama sekali. Oke, sekarang kita pasang, kita bersihkan, kita colokkan kabelnya. Kita ukur sekarang pada pin AGC-nya. Nah, teman-teman bisa lihat pada pin AGC sudah menunjukkan tegangannya teman-teman. Ini gelap, ini coba saya ulang lagi, ini masih belum terlihat jelas di kamera. Tuh tegangannya 4 volt ya teman-teman. Coba saya geser dulu ini lampunya. Nah, sekarang sudah terlihat jelas, teman-teman bisa lihat tegangan untuk pin AGC-nya 4 volt. Dan nah, teman-teman bisa lihat TV sudah ada siarannya. Ternyata permasalahannya cuma ada di resistor ya teman-teman. Tuh gambarnya sudah bagus, tapi ini agak sedikit gerimis karena antenanya saya terlalu rendah ya teman-teman. Jadi intinya TV-nya sudah bisa menerima siaran. Oke, coba kita akan cek untuk channel yang lainnya. Oh, ternyata di sini teman-teman bisa lihat pada bagian atas layar TV ternyata terdapat garis-garis ya teman-teman. Untuk kerusakan itu kita tinggal mengganti elko di sekitar IC vertikal. Jadi elkonya itu dekat dengan IC vertikal ya teman-teman.
nilainya itu 100 mikro 50 volt. Ada juga yang 35 volt. Itu kita tinggal ganti. Elko-nya itu memang terlihat bagus, namun nilainya sudah menurun ya teman-teman. Jadi mesti harus diganti. Oke, ini TV-nya sudah kembali normal ya teman-teman. Ini tinggal saya rapikan, dan tombol-tombol depannya juga maunya saya ganti itu semuanya. Dan TV ini juga untuk soket CRT-nya itu juga mau saya akan ganti ya teman-teman. Karena TV ini sudah lama, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka spare part atau komponen yang dirasa sudah tidak layak akan saya ganti juga ya teman-teman. Jadi biar lebih awet TV-nya. Ini gambarnya sedikit gerimis karena ini saya pakai antena dalam, jadi gambarnya kurang bagus. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat.